Halo guys, welcome back to my channel. Bertemu lagi bersama aku Anissa. Di video kali ini aku bakal cerita sedikit pengalaman waktu PPL aku di rumah sakit jiwa. Wow, gimana ya? Dan itu pasti kalau yang PPL di sana itu biasanya kayak jurusan psikologi gitu, guys. Oke guys, sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe, like, dan komen, lalu share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Stay tune terus. Oke guys, jadi sedikit sharing-sharing. Jadi aku dulu PPL-nya itu karena aku kan jurusan psikologi nih. Jadi dibagi-bagi beberapa kelompok waktu itu dan aku kebagian yang di RSJ, rumah sakit jiwa gitu. Jadi rumah sakit jiwanya juga itu kayak punya sosial gitu, jadi agak kurang keurus gitu ya guys. Dan kalau kelompok-kelompok yang lain tuh ada kayak yang di lapas, ada yang di panti jompo kayak gitu. Nah, jadi aku bakal sharing-sharing kayak gimana sih, apa aja kegiatannya gitu waktu PPL di rumah sakit jiwa, dan apakah serem gimana gitu ya. Oke guys, jadi kalian tuh perlu banget untuk subscribe channel YouTube aku. Sorry ya guys, aku selalu ingetin kalian. Jadi di video-video aku juga banyak banget yang tentang skripsi, dan ada juga untuk kalian yang emailnya mungkin uh, gangguan terus atau dalam antrian terus, kalian juga bisa nanti cek di channel aku, ada video-videonya. Dan untuk kalian yang suka make up juga bisa, karena ada juga di channel aku tentang make up. Nah, setelah promonya udah jadi aku bakal cerita ke kalian. Jadi waktu itu aku PPL tuh apa sih? PPL itu praktek pekerjaan lapangan apa ya? Ya itu kayaknya guys, nanti aku bakal kasih di sini. Mungkin aku udah lupa ya singkatannya apa karena udah lulus berapa tahun gitu. Aduh, ini memang cuma berapa giga gitu ya. Oke guys, jadi aku bakal cerita sedikit ke kalian. Jadi ceritanya itu aku PPL-nya itu di RSJ dan jadi itulah guys, mungkin aku nggak perlu kasih namanya juga ya, aku nggak usah kasih sebut mereknya namanya apa. Pokoknya dia itu kayak campuran antara ada orang apa yang agak kurang, terus ada orang terlantar kayak gitu. Jadi di situ, jadi itu tuh punya kayak dinas sosial gitu ya. Jadi tempatnya itu emang agak jauh dari kota, jadi tapi emang masih ramai, namanya juga di kota besar gitu ya guys. Nah, jadi waktu itu kayak sebelum PPL tuh aduh gimana gitu ya guys, kayak mau menghadapi orang yang emang gak, jiwanya agak terganggu gitu kan. Jadi waktu itu di sana sekitar 2 minggu ya, jadi PPL-nya itu 2 minggu. Jadi kelompok aku itu lumayan banyak karena memang kalau yang di RSJ itu memang butuh orang-orangnya tuh banyak kayak gitu, jadi cowoknya banyak, ceweknya banyak. Kalau untuk yang di lapas anak, di lapas wanita itu sekitar 10-an lah, tapi kalau kayak kami tuh emang banyak banget gitu. Dan nggak tahu kenapa aku terutama itu dapetnya yang di RSJ. Nah guys, jadi kalau PPL itu dia nggak nginep sistemnya. Jadi kalau PPL itu pulang pergi gitu, jadi pagi datang terus sorenya tuh pulang gitu. Terus kalau dari suasananya itu emang bener-bener kurang bersih guys, karena maklum sendirilah, mungkin kan kurang pembersihannya atau apa gitu. Tapi kalau untuk lingkungannya emang bersih, tapi kalau kayak untuk tempat-tempat orang-orang di sana yang gangguan jiwa tuh memang kurang banget, karena ya tahu sendiri ya guys, namanya orang yang gangguan jiwa tuh nggak mungkin kayak memperhatikan kebersihan kayak gitu. Jadi tapi kalau untuk lingkungan kayak di lapangan, kayak di kantor yang petugasnya itu lumayan bersih gitu. Nah jadi dia itu tempatnya di pinggir jalan, dan emang tempatnya tuh emang luas banget di sana, kayak ada tempat untuk si cewek-cewek gitu, tapi ada kelas-kelasnya gitu guys. Jadi kayak ada kelas yang mungkin agak parah, terus yang
setengah parah, terus yang parah banget gitu. Jadi kalau yang parah banget itu ada tempatnya sendiri, itu namanya ruang isolasi gitu guys. Jadi di sana tuh kayak ada terali gitu, teralinya tuh kayak apa ya, bukan kayak penjara sih, tapi kayak di terali gitu deh pokoknya gitu. Jadi kalau yang di ruang isolasi gitu, jadi waktu itu ada kayak 4 ruangan gitu yang diisolasi. Dan kalian tahu sendiri kalau diisolasi itu berarti udah parah banget guys. Jadi waktu kami lihat tuh emang bener-bener beragam banget gitu kan, jadi nggak usah disebutin, ada yang nggak pantas juga dilihat. Aduh guys, jadi ya pokoknya dia tuh kayak nggak berbusana gitu, jadi aduh emang nggak pantas banget tuh dilihat. Ya tau lah sendiri, namanya juga gangguan jiwa gitu guys. Jadi mungkin maluan mereka tuh apa, malunya mereka itu kayak ya udah gitu kan, kalian tahu sendiri lah, nggak usah aku jelasin. Nah guys, jadi kegiatannya itu kalau pagi-pagi biasanya kami itu ngebantuin si petugasnya itu untuk kasih makan pagi. Terus untuk selanjutnya biasanya kami itu kayak ngajak mereka mandi gitu kan. Nah jadi kalau kami yang putri ya yang putri aja, kalau yang cowok ya bagian yang cowok gitu kan. Jadi mandi sudah itu, setelah itu kami ngajak game-game. Terus mereka itu kayak ada kan yang kayak masih bisa untuk diajak komunikasi gitu. Jadi kalau yang bisa diajak komunikasi itu ya kami sedikit tanya-tanya gitu kan. Soalnya kami juga waktu di PPL itu kan biasanya nih ada, setelah PPL itu kan ada kayak buat laporan gitu. Jadi kami ambil kayak beberapa apa sih yang harus digali di sana gitu. Nah guys, jadi memang sebagian dari mereka itu bisa diajak berkomunikasi, bisa diajak main games. Dan setelah ditelusuri gitu kan, setelah banyak-banyak ngobrol juga sama petugas, ternyata di sana juga ada kayak orang yang terlantar guys. Jadi kayak orang yang gak punya rumah, jadi sama dinas sosial itu diajaklah bergabung di sana. Jadi kayak mereka tuh nggak gangguan jiwa, tapi mereka tuh kayak nggak punya rumah kayak gitu. Jadi ya gitulah guys, ternyata setelah dijalani untuk beberapa hari kayak gitu kan, ya gimana ya, kayak eh, kami sekelompok kami tuh kayak bisa menyenangkan mereka untuk sesaat kayak gitu. Jadi bisa membantu mereka, terus bisa mengajak mereka sharing, mungkin mereka ingin bercerita apa gitu kan. Soalnya sebagian dari mereka juga itu bisa diajak bercerita, bisa menceritakan masa lalu mereka kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya mereka cerita tentang masa lalu mereka, jadi kayak bisa sharing-sharing dengan kami gitu. Soalnya kan ya jurusan psikologi guys, jadi tahu sendiri psikologi itu apa sih gitu kan. Jadi memang berhubungan banget kayak gitu dengan orang yang gangguan jiwa gitu. Jadi itu sih sedikit sharing dari aku. Kalau misalnya kalian tanya kalau jurusan psikologi tuh PPL-nya di mana sih gitu, jadi aku sedikit cerita waktu pengalaman PPL aku. Jadi aku PPL-nya di RSC, dan untuk kelompok yang lainnya itu bisa di panti jompo dan di lapas-lapas gitu. Jadi itu guys, sharing sedikit tentang PPL mahasiswa psikologi. Oke guys, semoga bermanfaat. Dan sorry banget kalau mungkin dalam video ini ada salah-salah ngomong atau apa. Oke guys, dan jangan lupa di subscribe, like, and comment, lalu share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Bye bye.